Ada sukacita, saudara-saudara. Kita sudah membahas doa Bapa kami yang di dalamnya ada banyak makna, banyak hikmat yang luar biasa. The prayer of connection. Doa Bapa kami adalah the prayer of connection karena Anda diajar untuk menyebut Tuhan Aba. Dengan menyebut Aba itu menunjukkan kedekatan saudara. Karena kualitas hidup saudara tergantung dari kualitas hubungan saudara dengan Tuhan. Amin. Kemudian kita diajar juga untuk the prayer of dependence. Kita diajar untuk supaya setiap hari berdoa dan menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita diajar berdoa, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hanya hari ini, supaya besok kita selalu bergantung kepada Tuhan. Kita juga diajar berdoa supaya terbebas dari pencobaan dan menang atas kejahatan. The prayer of deliverance. Dan saudara-saudara, sekarang kita pada bagian terakhir dari doa Bapa kami yang bunyinya adalah karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Karena engkaulah yang empunya the kingdom, the power, and the glory. Ingat baik-baik 3 hal ya. Siapa yang punya? Tuhan. Dan di akhir doa itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kalau saudara-saudara kita sudah berdoa seperti yang tadi, setiap hari kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita meminta supaya kehendaknya jadi dalam kehidupan kita, kita memutuskan untuk hidup sesuai dengan agendanya, kita ditolong oleh Tuhan bagaimana caranya untuk bebas dari kejahatan dan pencobaan, maka 3 hal ini pun akan saudara miliki. Karena kalau kita percaya bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik, apa yang dimiliki Bapa akan dimiliki oleh saudara. Apa itu? The kingdom, the power, and the glory. The kingdom and the power and the glory. Nah, saudara-saudara, 3 hal inilah yang membuat saudara memiliki kehidupan yang penuh, kata Yohanes 10 ayat 10. Itulah sebabnya saya mau mengajak saudara-saudara untuk membahas ini, karena kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang nanti sifatnya. Oh, nanti kita akan hidup dalam kerajaan Allah. Tak lama lagi kita bertemu Raja. Oh Yerusalem, kota tak lama lagi. Seolah-olah nanti kita mati dulu baru bisa merasakan kerajaan Allah. Allah dan kerajaannya bisa Anda miliki sekarang juga. Jadi ada istilah di dalam bahasa Inggris, the kingdom of God is already but not yet. Jadi kerajaan Allah ada sesuatu yang saudara sekarang saudara bisa menikmati, walaupun saudara belum bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan, saudara sudah bisa merasakan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah damai sejahtera dan sukacita dan kuasa. Tidak mesti harus lewati lembah kekelaman yang namanya kuburan baru saudara mengalami kerajaan Allah. Sekarang pun kalau saudara mengizinkan Allah memerintah hidup saudara, saudara bisa merasakan kerajaan Allah. Amin. Dan the prayer of fulfillment, Anda benar-benar hidup di dalam dunia ini ketika Anda punya 3 ini. Damai sejahtera, dan apa tadi? Sukacita dan kuasa. 3 ini. Apa sih yang dicari oleh Tuhan? Dicari oleh orang? Apa yang dicari oleh manusia hidup?
Saudara kerja pagi sampai malam, saudara menikah, saudara mencari prestasi, saudara mencapai cita-cita, ujung-ujungnya yang dicari apa? Saudara ingin hidup dengan damai sejahtera. Saudara ingin hidup bahagia, saudara ingin hidup punya kekuatan atau kuasa dalam hidup ini. Iya kan? Maka saudara-saudara, di dalam bahasa Inggris dikatakan, seek ye first the kingdom of God. Kalau diterjemahkan, itu jadi lagu di dalam Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah. Terus? Dan kebenarannya, maka semua ditambah. Enggak tahu. Saudara enggak tahu lagu itu. Maka semuanya diberikan padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Banyak yang belum tahu lagu ini. Saudara masih di awan-awan waktu itu. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggris dibilang seek first. Seek you first the kingdom of God. First. Saudara tulis kata first. Tahu? F-I-R-S-T. Apa artinya Anda mendahulukan Tuhan? Dan di bagian mana Tuhan harus didahulukan? Tulis F-I-R-S-T. F. First. Seek the kingdom first. Kalau saudara mau mengalami kehidupan yang penuh dengan damai, sejahtera, dan kuasa, dan sukacita, saudara harus mendahulukan Tuhan di bagian apa? First, nomor 1 F, finance. Utamakan Tuhan, taruh Tuhan di dalam keuangan saudara. Maka saudara akan merasakan damai sejahtera dan sukacita dan kuasa. Amin. Apa bukti bahwa saudara mendahulukan Tuhan? Sebelum saudara mengambil gaji saudara untuk makan mie ayam atau untuk makan-makan atau beli-beli yang lain, sisihkan 10% kembalikan kepada Tuhan. Ya, saya harus yang bilang amin paling keras yang saudara harus melakukan itu. Jangan macam-macam dulu, amin. Jadi suami istri, bapak ibu, saudara, bukti bahwa Anda mendahulukan Tuhan. Seek the kingdom first. F adalah tempatkan Tuhan nomor 1 dalam keuangan saudara. Amin. Maka yang lain-lain akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara hidup di dalam kerajaan Allah, mendahulukan Allah, maka dahulukan Allah dalam keuanganmu. Termasuk muliakanlah Allah dengan hartamu. Amin. Coba hitung-hitungan apa yang saudara miliki, semua hanya numpang lewat. Apa yang saudara miliki, semua numpang lewat. Dan semua adalah pemberian Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan. Wow, saya kerja keras. Semua ini karena saya kerja keras, Pak. Saya umur 33 tahun, saya sudah punya segalanya. Harta saya tidak bisa dimakan habis 7 turunan. Yang ngasih tenaga siapa? Yang kasih nyawa siapa? Yang kasih talenta siapa? Yang membuka akses hubungan siapa? Semua dari Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Maka jangan pernah menyombongkan finance, keuangan saudara. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, gunakanlah hartamu untuk memuliakan Tuhan. Apa itu gunakan harta untuk memuliakan Tuhan? Kasih makan yang baik anak istrimu. Iya kan? Amin. Jangan sampai saudara salah mengerti juga. Pokoknya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara gunakan harta untuk berbagi semuanya. Anakmu bajunya compang-camping.
Istrimu tiap hari hanya pakai daster, tidak punya baju di rumah, saudara. Make up tidak punya, saudara kesana kemari. Istrimu jadi cemoohan, waduh bapaknya konglomerat, istrinya kayak homeless. Kayak gelandangan. Gunakan hartamu untuk memuliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Gunakan hartamu untuk melakukan, untuk membelanjakan sesuatu, untuk menghidupi orang-orang, sehingga mereka dengan hidupnya Tuhan dimuliakan. Amin. Haleluya. Siapa yang pernah tiap pagi saudara tumpang tangan di dompet? Haleluya. Apapun yang masuk di dalam dompet ini Tuhan, saya mau sisihkan, ya kan? Ya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya yakin saudara tidak pernah tumpang tangan dompet. Saudara tumpang tangannya di Bu Ari. Doakan keuangan saudara. Dan kalau tingkap-tingkap langit dibukakan, jangan lupa gunakanlah hartamu untuk memuliakan Tuhan. Utamakan Tuhan di dalam hidupmu dan di dalam keuanganmu. Amin. Wah, saudara-saudara, ketika saudara menggunakan berkat untuk memuliakan Tuhan, saudara akan dibikin kagum. Berkatnya selalu mengalir. Amin. Makanya jangan pelit. Untuk Tuhan jangan pelit. Amin. Persoalannya adalah cara satu-satunya untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita adalah menggunakan harta kita untuk menolong orang-orang yang mencintai Tuhan. Artinya, bagaimana Anda bisa melayani Tuhan dengan uang? Gunakan uang, saudara, untuk melayani Tuhan. Artinya melayani sesama. Haleluya. Saudara tidak akan pernah menyangka bagaimana Tuhan akan memberkati saudara dalam soal keuangan. Jadi saudara-saudara, jangan kaget kalau Amsal 11, 24, 25 ada yang memberi, tambah kaya. Ada yang menyimpan, tambah miskin. Hidup sekali jangan jadi orang pelit, katakan kepada tetangga saudara. Amin. Hidup sekali, jangan jadi orang pelit. Satu-satunya waktu di mana Anda bisa berbagi ialah ketika Anda masih hidup. Ya kan? Kalau sudah mati bagaimana Anda mau sedekah? Sudah mati bagaimana saudara bisa bayar zakat? Sudah mati bagaimana saudara bisa berbagi? Tidak bisa. Sekaranglah waktunya. Amin. Jangan juga saudara berbagi dengan orang yang sudah mati. Percuma. Ini kadang-kadang terjadi saudara. Waktu mamanya masih hidup dibiarkan. Ya kan? Ditelantarkan. Nanti sudah mati setelah dapat warisan. Baru saudara datang ke kuburannya, bawa bunga, kuburannya dikasih keramik dan sebagainya. Tidak ada gunanya. Mumpung masih hidup, muliakanlah, berkatilah orang-orang di sekitar hidup saudara. Apa gunanya bawa bunga di kuburan setelah mamamu sudah atau papamu tidak ada? Dia tidak bisa melihat saudara bawa bunga, yang lihat tetanggamu sama tukang penggali kubur itu. Iya kan? Gunakanlah sekarang kalau mau menyenangkan pasanganmu, anakmu, orang tuamu karena engkau diberkati sekarang. Anda diberkati untuk memberkati, maka waktu Anda menggunakan berkat untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, Anda sedang mendahulukan Tuhan. Jadi F tadi apa namanya? Finance. Huruf kedua, I. Apa? Interest. Utamakan Tuhan di dalam interest saudara, hobi saudara. Dahulukan Tuhan di dalam interest saudara. Apa yang menarik buat saudara? Saya harap pertama-tama saudara tertarik kepada Tuhan. Dalam hidup ini, orang-orang yang mendahulukan Tuhan berarti segala sesuatu dilandasi oleh Tuhan pertama kali. God first. God first di dalam finance, God first di dalam hobi,
keterampilan, kesenangan saudara. Amin. Bahkan cita-cita saudara, yang pertama saudara cari adalah hidup di dalam agendanya Tuhan. R, F, I, sama R. Apa R? Relationship. Tempatkan Tuhan nomor 1 di dalam hubungan saudara. Maka saudara-saudara yang sudah menikah, jangan lupa waktu Anda nikah, saudara berjanji di hadapan Tuhan, ya kan? Yang mau nikah juga ini. Aku berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Tempatkan Tuhan nomor 1 dalam hubungan pernikahan saudara. Saya pernah mendengar ini. Kalau suami mencintai Tuhan, istri mencintai Tuhan, jangan takut. Saudara tidak perlu takut dengan rumah tangga saudara. Kalau suami mencintai Tuhan, istri mencintai Tuhan, tidak ada yang namanya perselingkuhan. Ya kan? Kalau suami mencintai Tuhan, istri mencintai Tuhan, tidak ada istilah perceraian. Kalau suami mencintai Tuhan, istri mencintai Tuhan, tidak ada yang minggat dari rumah. Ada kemungkinan Bang Toyib, kemungkinan kerohaniannya lagi memprihatinkan. Makanya sampai sekarang dia tidak mau pulang. Sudah 10 kali lebaran, 10 kali puasa, Bang Toyib tidak pulang-pulang, nyanyiannya masih ada. Bang Toyib, kenapa tak pulang-pulang? Bang Toyib pulang. Kalau Bang Toyib lagi nonton, kalau Anda mencintai Tuhan, Anda mencintai hubungan. Bang Toyib, dengar, kalau Anda mencintai Tuhan, Anda mengutamakan Tuhan dalam hubungan, Anda tidak membesar-besarkan sakit hati, kemudian tinggal, tidak tahu di mana engkau tinggal sekarang, pulang. Pulihkan hubunganmu kembali. Saya menggunakan istilah ini, mungkin ada Bang Toyib yang lain. Saudara sedang dalam posisi hubungan tidak baik dengan pernikahan saudara. Mungkin Anda sedang ada di sotoh rumah atau di pojok sawah, atau saudara lagi minggat, tidak tahu kemana saudara pergi, pulang. Kembali membangun hubungan, tidak usah malu. Istrimu pun sudah menantikan, anakmu sudah nangis, sudah tiap hari nyanyi, kapan, kenapa kau tak pulang-pulang? Tidak usah gengsi, pulang. Nanti bagaimana kalau saya pulang dulu, urusannya nanti, yang penting pulang. Amin. Karena Tuhan bisa memulihkan pernikahan yang rusak. Tuhan bisa memulihkan hubungan yang hancur. Tuhan bisa memulihkan. Pulang. Belajar dari Pak Rod Baker. Saya nginep di rumahnya. Pak Rod Baker ini kepala polisi. Jadi setelah dia pensiun, dia mendirikan usaha catering dan rumahnya dijadikan bed and breakfast. Jadi kayak homestay. Tepatnya di kota Newcastle di Australia. Jadi saya nginep di sana sama istri, pagi hari kami makan sama-sama. Tiba-tiba istrinya cerita kalau suaminya pernah selingkuh 4 kali. Kemudian Ibu Rod Baker cerita bahwa dia pernah diceraikan 11 tahun. Dia sudah cerai 11 tahun. Tetapi karena Ibu Rod Baker ini betul-betul setia kepada Tuhan, tiap hari dia berdoa agar suatu saat suaminya akan kembali lagi. 11 tahun. Saudara-saudara, cara Tuhan memulihkan itu luar biasa. Di malam Natal waktu dia lagi patroli. Entah apa yang terjadi, yang jelas Roh Kudus menggerakkan kedua kaki Pak Rod Baker masuk di dalam gereja. Dia bersujud di altar, dia bertobat. Dan dia menghubungi mantan istrinya yang sudah diceraikan 11 tahun. Maukah engkau pacaran lagi dengan saya? 11 tahun. Saudara, yang 11 tahun saja diceraikan sudah bisa dipulihkan. Saudara yang belum dapat apa-apa, Tuhan bisa mengirim untuk saudara. Amin. Kenapa semua melirik ke Susi semua?
Saudara-saudara, Tuhan bisa memulihkan. Katakan kepada teman saudara, Tuhan bisa memulihkan. Jadi pada akhirnya Pak Rod Baker melamar dia lagi, pacaran lagi, menikah lagi, remarried. Dan setelah itu mereka memulai usaha bed and breakfast ini. Saudara-saudara, waktu saya mendengar kesaksian ini saya terbengong-bengong. Kok ada orang yang sudah 11 tahun cerai, masih mengharapkan suaminya untuk kembali lagi kepadanya. Sudah 11 tahun, sudah ditinggal selingkuh berkali-kali. Ternyata orang yang menghargai hubungan, dihargai oleh Tuhan. Amin. Maka di dalam hubungan saudara, di dalam relationship saudara, utamakan Tuhan, dahulukan Tuhan. Di dalam pernikahan, dahulukan Tuhan. Maka suami istri jangan lupa berdoa, membaca firman, berbagi firman, melakukan pelayanan bersama-sama. Karena itu akan mempererat hubungan saudara. Amin. Lakukan hal-hal yang sifatnya pelayanan, ibadah bersama-sama, saudara akan diberkati. Haleluya. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu karena banyak yang minta doa supaya rumah tangganya dipulihkan. Ada yang beberapa kali menulis rumah tangganya di ujung tanduk, sedang ada di ujung perceraian. Saya mau kasih kabar baik, utamakan Tuhan dalam hidupmu. Utamakan Tuhan dalam pernikahanmu, utamakan Tuhan dalam hubunganmu, maka Tuhan akan datang waktu engkau membutuhkan pemulihan. Datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kalau saudara mengutamakan Tuhan, berarti saudara harus meresponi kenyataan dengan kebenaran firman Tuhan. Contohnya seperti apa? Waktu engkau disakiti, waktu engkau dikhianati, waktu engkau dilukai, engkau menggunakan kebenaran firman yang bunyinya, kasihilah musuhmu. Doakanlah orang yang bikin susah hidupmu. Amin. Itu berarti kalau suamimu atau istrimu melukai, engkau harus membangun gudang pengampunan. Pengampunan itu memulihkan. Amin. Katakan kepada teman saudara, pengampunan itu memulihkan. Jelas Bang Toib, pulang. Oke, F finance, E interest, R relationship, S schedule. Dahulukan Tuhan di dalam jadwal-jadwal kegiatan saudara. Saya harap saudara hafal nih. Apa tadi S? Schedule. Apapun yang Anda akan lakukan sepanjang hari itu, nomor satu adalah Tuhan. Maka bangun pagi sebelum bikin apa-apa, waktu saudara bisa buka mata bilang terima kasih Tuhan. Amin. Bangun pagi. Saudara sebelum melakukan kegiatan apa-apa, sebelum saudara bekerja, dengarkan firman Tuhan. 4 pasal, setiap hari saya dengar 4 pasal. Tambah lagi saya mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan lewat podcast. Kadang-kadang saudara-saudara sambil makan pagi saya dengar firman juga. Sambil soki-soki, saya dengar khotbah. Karena apa? Waktu kita memulai hari kita dengan Tuhan, sisa hari saudara akan mudah untuk dijalani. Apapun juga tantangan dan pencobaan yang saudara miliki. Ada istilah begini, bagaimana engkau mengawali hari akan menentukan sisa hari itu. Anda memulai dengan Tuhan, Anda mengakhiri dengan Tuhan. Ada ayat yang bunyinya begini, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Saudara-saudara, ada lagunya itu. Saya masih ingat sekali waktu saya baru bertobat. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai di masa hari-hari kami. Saudara tahu lagu itu? Sekali lagi saudara masih di awan-awan waktu lagu itu. Di tengah kesibukan yang saudara miliki, apapun yang saudara akan lakukan sepanjang hari, jangan lupa
Tempatkan Tuhan nomor satu. Itu sebabnya sebelum saudara melakukan apa-apa selalu berdoa. Seperti Daud, seperti Musa, seperti yang lain-lain. Sebelum melakukan apa? Bertanya kepada Tuhan. Mereka bertanya kepada Tuhan. Berdoa. Dahulukan Tuhan dalam setiap schedule. Amin. Sesibuk-sibuknya saudara, jangan pernah lupa berdoa. Sesibuk-sibuknya jadwal saudara, jangan pernah lupa masuk dalam hadiratnya. Sesibuk-sibuknya saudara, jangan lupa membaca firman-Nya. Karena dari sanalah saudara mendapatkan kekuatan baru setiap hari. Masih ingat singkatan NBNB? No Bible, no breakfast. Kalau biasakan nih saudara, saudara tulis di ruang makan saudara, yang punya ruang makan. Pak Roni punya ruang makan. Tulis NBNB, no Bible, no breakfast. Kalau tidak baca firman Tuhan, jangan sarapan. Terapkan itu di rumah saudara. Baca firman Tuhan juga. Baru boleh sarapan. Wah, luar biasa itu saudara. Amin. Terakhir, F finance, E interest, R relationship, S schedule, T bisa ditebak. Kira-kira apa? Time schedule tadi. T, coba tebak, yang benar saya kasih dompet saya tadi. T, trouble. Dahulukan Tuhan di tengah pergumulan. Apapun pergumulan yang saudara hadapi, Tuhan nomor satu. Sebut nama Tuhan dulu. Minta pertolongan Tuhan. Jangan lupa Tuhan di tengah pergumulan saudara. Karena Tuhan ada di sana. Artinya apa? Tuhan hadir dalam pergumulan saudara. Tuhan tahu semua pergumulan saudara. Tuhan tahu semua masalah saudara. Kalau Tuhan tahu, Tuhan peduli, Tuhan mengerti, maka ketika menghadapi pergumulan lari ke Tuhan. Jangan lari ke dukun. Amin saudara. Atau saudara, siapa yang pernah pergi ke orang pintar waktu saudara punya masalah? Ketika saudara pergi ke orang pintar, kelihatan bahwa Anda tidak pintar. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan Tuhan ada di sana, Tuhan hadir dalam pergumulan saudara. Jadi waktu Anda punya pergumulan, datanglah di kaki Tuhan. Amin, seperti lagu yang pernah saya nyanyikan, I cast all my cares upon you, I lay all of my burden down at your feet, and anytime I don't know what to do, I cast all my cares upon you. Saya bawa semua beban, persoalan di kakimu. Waktu saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, hanya satu yang saya lakukan, saya datang di kakimu. Amin. Ketika saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan, lakukan apa yang Anda tahu. Saya ulangi lagi ya. Tadi saya ngomong apa tadi? Ketika saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, lakukan apa yang saya tahu. Yang saya tahu adalah Tuhan hadir dalam pergumulan. Maka saya membawa pergumulan saya ke dalam tangan Tuhan, di kaki Tuhan. Saya sujud di hadapannya, dan Tuhan akan menolong kita. Saudara-saudara yang menikah, yang punya persoalan, datang di kaki Tuhan. Bawa pergumulan pernikahan saudara kepada Tuhan. Saudara yang punya masalah dengan masalah keuangan, datang di kaki Tuhan. Tuhan bisa menyelesaikan. Tuhan bisa menolong saudara dengan cara-cara yang di luar pikiran saudara. Saya yakin sekali-sekali saudara undang Nabi Elia untuk datang di komsel saudara. Nanti kalau masuk surga. Tanyakan Nabi Elia, adakah kejutan-kejutan dalam hidup Anda yang Anda tidak menyangka? Oh, di tepi sungai Kerit. Saya tidak menyangka kalau saya akan dikasih makan oleh burung gagak. Saudara, Allah bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar. Allah bisa melakukan sesuatu yang di luar keyakinan saudara. Karena Allah peduli, Allah mengerti. Allah bisa kasih makan
Elia dengan burung gagak, saudara bisa dikasih makan oleh ATM. Amin. Haleluya. Selama ada ATM aman hidup saudara. Tentunya kalau saudara punya kartu ATM. Ya kan? Saudara berdiri di 10 ATM tapi tidak punya ATM, mau apa? Bawa amplop mengharapkan orang akan kasih. No, Anda punya kunci untuk bisa hidup dalam kepenuhan seperti Yohanes 10 ayat 10. Kuncinya apa? Kuncinya Matius 6 ayat 33. Seek the kingdom first. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, semakin dalam membahas ayat-ayat ini, saya semakin diberkati. Mari kita membaca 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 5. Bunyinya begini. 2 Tesalonika pasal 1. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Dengar baik-baik kalimat ini. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Karena ketabahan dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi bukti bahwa engkau sudah mendahulukan Allah tadi, sebagai buktinya Anda layak hidup sebagai warga kerajaan, dan buktinya serta berkatnya apa? Anda bisa hidup di dalam kuasa. Anda punya kekuatan untuk bertahan menghadapi aniaya. Anda punya kekuatan untuk menghadapi tantangan dengan menggunakan iman Anda. Karena kuasa itu menuntun Anda pada kebenaran, dan kebenaran itu dipakai untuk melawan apa yang salah yang masuk dalam pikiran saudara. Dan pada akhirnya saudara-saudara, saudara hidup dalam kemuliaan, dimuliakan. Jadi orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, sekarang saudara bisa menikmatinya, saudara bisa merasakan kuasanya menyertai saudara. Setiap hari, kalau saudara mendahulukan Tuhan, saudara ada kuasa dalam hidup saudara. Dan ketika saudara hidup di dalam kuasa dan saudara sanggup menghadapi semua tantangan, hidup saudara dimuliakan. Jadi tahu hubungannya. Karena engkau lah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Orang yang hidup di dalam kerajaan dengan nilai-nilai kebenaran firman, hidup saudara akan dimuliakan. From glory to glory. Saudara akan hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Itulah sebabnya saudara-saudara, hidup dalam kerajaan Allah dengan kuasa Allah dan kemuliaan Allah adalah kehidupan yang penuh dengan fulfillment. Itulah yang dicari manusia. Di akhir kehidupan, kualitas hidup seperti apa yang saudara ingin miliki? Yohanes 10 ayat 10. Hanya Tuhan yang bisa memberikan. Saudara bisa membaca Yohanes 10 ayat 10? 1 Yohanes 10 atau Yohanes 10 ayat 10. Ada yang bisa membacakan? Di dalam terjemahan bahasa Inggris lebih jelas, a full life, F-U-L-L, full, kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya adalah hidup dalam kerajaan Allah, hidup dengan kuasa Allah, dan hidup dengan kemuliaan Allah. Amin. Hidup yang disebut dengan a sense of fulfillment.
hidup yang membanggakan, hidup yang penuh arti dan makna adalah hidup dalam kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Hidup dalam nilai-nilai ilahi, prinsip-prinsip ilahi. Ketika saudara melakukan apa yang menjadi agendanya Tuhan, ketika saudara perhatian kepada apa yang Tuhan perhatian, ketika Anda care kepada siapa Allah care, hidup saudara akan menemukan makna. Maka saudara, saya mau menyarankan kepada saudara-saudara karena saya sudah menemukan itu. Ketika Yesus selesai membaca gulungan kitab Yesaya, Roh Allah ada padaku. Untuk apa? Memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Membebaskan mereka yang terbelenggu. Mendoakan orang yang sakit, kasih makan kepada yang lapar. Ketika Anda care dengan siapa kepadanya Tuhan care, Anda sedang hidup di dalam nilai-nilai ilahi. Ketika hidup agendamu itu adalah agendanya Allah, saudara sedang hidup dengan kerajaan Allah atau sedang merasakan kerajaan Allah, mempraktekkan sistem kerajaan Allah. Maka yang namanya kehormatan dan kemuliaan akan menjadi milik kita semuanya. Haleluya. Hidup ini sekali saudara, milikilah hidup yang penuh tadi. Dan hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus. Apa gunanya saudara punya kuasa, tapi tidak punya kemuliaan seperti yang Tuhan berikan? Apa gunanya saudara punya kekayaan, tapi saudara tidak merasakan damai sejahtera kerajaan Allah? Apa gunanya Anda punya punya nama menjadi orang yang ternama, punya jet pribadi, tapi dalam dirimu ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun juga di dunia ini, dan hanya bisa diisi oleh makna kehidupan yang penuh yang datang dari Tuhan? Apa gunanya? Amin. Saudara sudah menemukan arti kehidupan? Hiduplah dalam kerajaan Allah. Gampangnya. Haleluya. Saudara-saudara, di akhir kehidupan ini, apa yang dicari manusia? Di ujung kehidupan apa yang saudara cari? Sekarang saudara nyari duit, ya kan? Saudara mungkin nyari tanah, membangun rumah, boleh. Saudara mungkin nyari istri yang belum ada istri. Di ujung kehidupan setelah istri punya, tanah punya, mobil punya, semua punya, mau cari apa? Cari makna, a sense of fulfillment. A sense of fulfillment hanya didapatkan ketika Anda hidup dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Anda membiarkan hidupmu dikuasai oleh agendanya Allah. Dan saudara akan hidup dengan luar biasa. Mari kita berdiri bersama-sama. Kerajaanmu datanglah. Kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Saya minta singer maju ke depan. Saudara nyanyikan lagu ini untuk mengingatkan, seek the kingdom first. Saya mau ingatkan saudara, mungkin saudara lupa semua yang saya katakan, tapi kata FIRST jangan lupa. F, tempatkan Tuhan nomor 1 di dalam finance, keuangan saudara. I, interest, hobi saudara. T, R dulu, R, hubungan, relationship. T, S dulu, schedule. T, trouble. Amin. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Amin, amin. Di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Katakan kerajaanmu. Kerajaanmu datanglah, Kehendakmu jadilah di bumi seperti di
Saudara, saya tahu ada banyak di antara saudara yang mungkin sudah lupa. Saudara mengabaikan, saudara tidak memperhatikan mengenai nilai-nilai yang saudara hidupi setiap hari. Dan hari ini saudara mau kembali kepada kerajaan Allah. Saudara yang selama ini kehilangan damai sejahtera, tidak ada sukacita, dan saudara mengatakan saya mau kembali kepada Allah. Saudara yang sedang bermasalah dengan pernikahan dan saudara ingin dipulihkan karena mau menempatkan Tuhan dalam hubungan saudara, taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Sementara lagu ini dinyanyikan dengan sayup-sayup, saya akan berdoa. Bapa kami dalam surga, aku berdoa buat semua sahabat-sahabatku yang sedang menonton video ini, yang ikut streaming online. Kalau mereka selama ini kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera karena kami tidak mendahulukan Tuhan, hari ini kami membuat keputusan untuk kembali kepadamu, kembali kepada kerajaanmu, kembali mengutamakan agendamu, kembali hidup dalam kebenaranmu. Dan hari ini ada pemulihan. Ada pemulihan dari Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kuasa yang Tuhan kembali. Dan kami menemukan kehidupan yang bermakna pada waktu kami hidup dalam kerajaan-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi, kerajaan-Mu datanglah. Pak Yohanes akan berdoa untuk pokok-pokok doa. Haleluya, haleluya. Terus nyanyikan saudara, sambil kita bersepakat bersama-sama untuk berdoa. Tetapi sebelum kita akan bersatu di dalam doa, kami mengucap syukur ada salah satu kesaksian yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, Ibu Yemima Amelia, yang sudah disembuhkan dari sakit penyakitnya. Luar biasa, percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Pagi ini banyak sekali pokok-pokok doa yang dituliskan, yang dimohonkan kepada kita. Kita panjatkan kepada Tuhan untuk Ibu Florence Tangkre yang minta didoakan, untuk Eike yang sudah beberapa hari tidak bisa BAB. Kita akan berdoa supaya Tuhan menjamah. Ibu Reta Vanu yang minta didoakan supaya Tuhan menolong keluarganya. Ibu Anace Patiranie yang minta didoakan supaya keluarganya diberkati. Ibu Margareta Fitriah yang bermohon supaya suaminya dijamah oleh Tuhan. Ibu Kathleen Yulin, Ibu Erni Harahap, Ibu Naomi Sitompul, saudari Saren yang sedang dirawat di rumah sakit. Kita berdoa untuk Ibu Mariati Paneopung Nirwana. Kita berdoa untuk Bapak Kadek Sumartane. Kita berdoa untuk Saudara Rumah Bawang. Kita berdoa untuk Ibu Eni Batuah. Kita berdoa untuk Ibu Rohani Sinaga. Kita berdoa untuk Ibu Mary Koli. Kita berdoa untuk Ibu Suwarni. Kita berdoa untuk Ibu Sia Collection. Kita berdoa untuk Bapak Anton Kamasi. Kita berdoa untuk Bapak Pendeta Obaja Neulaka yang sedang bergumul dalam pembangunan. Ibu Venelia Pasanda, Ibu Timailian. Kita berdoa juga untuk Ibu Angelina Farida Abisai. Kita berdoa untuk Ibu Vika. Kita berdoa untuk Ibu Ranti Rupu. Kita berdoa untuk John Willa. Kita berdoa untuk Ibu Rantri Diga. Kita berdoa, Bapak Ibu, kita akan bersakat bersama-sama sambil kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Percayalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kekuasaannya untuk menolong saya dan saudara. Mari berserah, saudara yang sudah lama bergumul dalam kesakitan. Percaya pagi ini Tuhan menjamah. Kalau Ibu Yemima sudah disembuhkan, kami yakin dan percaya saudara bisa juga disembuhkan oleh Tuhan. Apapun penyakit saudara, mari berseru kepada Tuhan. Belas kasihan Tuhan menjamah saudara. Bapa, kami membawa anak-anak-Mu yang sedang bergumul, yang sedang sakit hari ini Tuhan. Baik dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah Tuhan. Tuhan Kau menolong. Yang Tuhan dokter sudah angkat tangan, rumah sakit sudah menolak. Tetapi kami percaya belas kasihan-Mu Tuhan yang menyembuhkan mereka.
belas kasihan-Mu Tuhan yang menjamah mereka, memulihkan mereka. Tuhan, sembuhkan demi nama Tuhan Yesus. Hei anak-anak Tuhan, terima kesembuhan pagi ini. Terima kesembuhan. Engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Oleh bilur-bilurnya, segala sakit penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan. Terima mujizatnya. Imani mujizatnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami mengalami mujizat. Kami mengalami keajaiban-Mu. Kami menyerahkan Tuhan. Anak-anak-Mu, biarlah damai sukacita yang dari Engkau. Tinggal bersama dengan mereka. Seperti pujian ini Bapa, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Atas keluarga kami, atas kesehatan kami, atas tubuh kami, atas usaha kami, atas hubungan kami Bapa. Kami percaya Bapa, kami adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terus harapkan keajaiban dan mujizat karena tangan Tuhan selalu terulur bagi saya dan saudara. Saudara yang bergumul dan ada beban, jangan patah semangat, jangan putus asa. Tetap berharap kepada Tuhan. Dan saudaraku, bisa saudara hubungi nomor-nomor layanan doa dan konseling yang tertera di bawah ini. Silakan kontak kami dan saudara yang sudah menuliskan pokok-pokok doa, kami terus dukung di dalam doa. Saudaraku, dukung juga pelayanan di Yayasan Mercy Indonesia melalui donasi saudara, kirimkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan sampai berjumpa pada program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.